Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ibu, saya Dr. Arimas yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ina dokter, Ibu Ina usianya berapa Ibu? 30 tahun, 10 tahun ya, baik. Ibu namanya di mana? di Kedung Mundu dokter. Dulu ya. Oke, Ibu datang kemari, yang bisa saya bantu? Ini dok, hidung saya bampet dok. Hidungnya sebelah mana Bu? Dua-duanya dok. Dua-duanya ya? Iya, Udah berapa lama itu Bu? 3 bulan dok. 3 bulan ini? Iya, Mungkin bisa diceritakan Bu, awal mulanya bagaimana? gak tahu ya dok, tiba-tiba gitu 3 bulanan ini tuh kayak hidungnya tuh meler, kayak bampet, kayak gitu. Aku juga gak tahu penyebabnya apa. Terus ya mau berobat soalnya kayak tambah parah gitu dok. Berarti semakin lama semakin parah ya Bu ya? Itu bumpetnya seperti apa Bu? Kanan kiri gantian atau bagaimana? Kok yang saya rasain dua-duanya ya dok, kayak bampetnya barengan. Gitu ya. Kalau tadi kan juga keluar cairannya Ibu ya? Iya, Keluarnya, cairannya seperti apa Bu? ya kental gitu dok. Kental, warnanya? Kayak kekuningan gitu dok. Dengan gitu, kental. Bau nggak Bu? Bau sih dok. Banyak nggak yang keluar? Ya lumayan dok. Lumayan ya? Iya. Itu keluarnya ada saat-saat tertentu gitu nggak Bu? Enggak sih dok, kayaknya sih ya keluar aja gitu. Gak tahu waktunya, gak merhatikan. Jadi nggak ada waktu tertentu ya Bu ya? Iya. Biasanya semakin parah kalau dipakai untuk apa Bu? Gak tahu ya dok, tapi kalau buat kerja itu kayak mengganggu gitu dok. Soalnya kayak jadinya nafasnya lewat mulut kan karena bampet gitu. Lama-lama kok jadi kerasa kayak tambah bampet gitu. Pernah diobati Bu sebelumnya? Iya dok, saya beli obat di warung. Membaik dengan pengobatan itu? Ya lumayan sih, tapi kayak gak berasa banget gitu dok. Kalau boleh tahu obatnya apa Bu? Gak tahu ya dok, soalnya dibelikan sama ibu saya. Selain bumpet sama keluar cairan itu Bu, apakah ada keluhan yang lain? Mungkin seperti nyeri di pipinya atau gimana? Iya, nyeri di pipi dok. Ya. Di dahi juga nggak Bu? Enggak dok. Enggak. Kalau di ujung-ujung mata? Ujung mata yang mana ya dok? Ini Bu, kanan dan kiri. Oh ya sini dok. Iya. Itu juga ya Bu ya? Iya. Tadi pileknya terus menerus ya Bu ya? Iya, terus menerus. Ada hilang penciuman nggak sekarang Bu? Iya, nggak terlalu sih dok. Nggak terlalu ya. Bu pernah ada ngerasa ada lendir yang mengalir di tenggorokan? Enggak sih dok. Saat ini ada demam nggak Bu? Enggak. Enggak ada. Baik Ibu, sebelum ini pernah sakit seperti ini juga nggak? Belum pernah sih dok, baru 3 bulanan kemarin gitu. Kalau pileknya Bu, itu mulai kapan Bu? Ya itu 3 bulan 3 itu. bulan ini sebelumnya? Belum pernah yang separah ini sih dok. Ibu ada riwayat sakit gigi nggak? Iya dok. Kapan Sakit gigi itu ya nggak tahu ya kapan ya dok. Kayaknya sebelumnya yang ini 3 deh. bulan ini? Udah diobati belum? Enggak dok. Nggak diobati. Berobat ya biasa, obat warung juga. Membaik dengan obat warung itu? Ya enggak sih dok, masih sakit gitu. Masih sering sakit akhir-akhir ini? Ya lumayan. Selain itu Bu, ada riwayat alergi? Gak ada dok. Ada ya. Kencing manis? Gak ada. Darah tinggi? Gak ada. Kalau dari keluarga sendiri Bu, ada yang sakit seperti ini juga nggak? Gak ada dok. Ada ya. Ada riwayat kencing manis? Gak ada. Darah tinggi? Gak ada. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu merokok? Enggak. Enggak ya. Kalau suka konsumsi makanan yang manis mungkin? Enggak. Buat Ibu datang ke sini dengan biaya BPJS atau mandiri? Mandiri dokter. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Namun pada pemeriksaan nanti agak sedikit kurang nyaman ya Bu. Ibu sedia? Boleh dokter. Ya, Ibu silakan berbaring di bed sebelah sana. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Iya dokter. Ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Yang pertama untuk keadaan umumnya, pasien tambah baik, untuk kesadarannya kosmetis. Lalu untuk ambil vital, yang pertama tekanan darah, diukur dengan menggunakan nafas. Tekanan darah diukur. Di sini didapatkan tekanan darahnya 120/80, normal. Kemudian dihitung respiratornya selama 1 menit, 20 kali per menit. Lalu untuk nadinya dihitung selama 1 menit, 70 kali per menit. Lalu untuk termometer, maaf Bu, dibuka bajunya, dikempit ya Bu ya. Ini untuk suhunya ya 36,7.
Baik, selanjutnya untuk sifat generalis dari kepala hingga kaki di sini dalam batas normal. Selanjutnya ibu mohon maaf, saya akan melakukan pemeriksaan subvokalis pada telinga, hidung, dan tenggorokan ibu. Ibu silakan duduk di kursi sebelah sana ya bu ya. Apakah ibu bersedia? Iya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan subvokalis yang pastikan alat-alatnya sudah siap semua. Kalau untuk duduk berhadapan dengan Van Hessel, ibu tolong kakinya yang kiri bersentuhan dengan kaki saya bu ya. Duduk Van Hessel, kemudian memakai lampu kepala, pastikan ukurannya sudah sesuai dengan kepala, kemudian dinyalakan dan diatur. Oke, di sini saya akan memeriksa bagian telinga terlebih dahulu. Ibu silakan tolakkan kepala ke kiri. Saya akan memeriksa bagian telinga kanan. Yang pertama untuk inspeksi dilihat pada preauricula tidak terdapat adanya massa, tidak terdapat adanya perubahan warna atau hiperemis, kemudian tidak ada lesi. Pada auricula di sini untuk bentuk normatia tidak ada massa, tidak ada lesi, tidak terdapat hiperemis. Kemudian pada retroauricula dilihat tidak terdapat adanya massa, lesi maupun hiperemis. Kemudian dilakukan palpasi pada preauricula di sini tidak terdapat adanya perabaan massa, kemudian tidak ada nyeri tekan maupun suhu sama dengan sekitar. Kemudian pada auricula di sini tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak ada massa. Lalu untuk nyeri tarik tidak ada nyeri. Kemudian pada retroauricula di sini tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak ada massa, lalu tidak ada nyeri ketok. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian yang telinga dengan cara menarik auricula ke arah superior posterior, kemudian dilihat untuk untuk yang telinganya di sini tidak ada hiperemis, tidak ada massa, tidak ada lesi, tidak ada, tanpa edem. Lalu untuk serumanya di sini minimal. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskop. Dimatikan. Nah, namun yang pertama dilepas dulu untuk kepalanya. Kemudian dinyalakan otoskop dan dilihat bagian di sini untuk membran timaninya tampak intak, tidak ada retraksi, tidak ada bulging. Untuk refleks cahayanya positif di arah jam 5. Selanjutnya lampu kepala dipakai lagi untuk memeriksa telinga sebelah kiri. Baik, ibu silakan tengok ke sebelah kanan, saya akan memeriksa telinga sebelah kiri. Di sini untuk telinga kiri dalam batas normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung, inspeksi terlebih dahulu, tidak terdapat adanya deformitas, tidak ada massa, tidak tampak adanya lesi, lalu tidak ada perubahan warna dan tidak terlihat adanya deviasi. Kemudian untuk palpasi dari pangkal hidung hingga ke alat nasi, di sini tidak ada nyeri tekan, tidak terdapat adanya massa, tidak tampak deviasi. Kemudian pada daerah paranasal, yang pertama ada pada dahi, di sini tidak terdapat adanya nyeri tekan, kemudian terdapat adanya nyeri tekan pada bagian ujung-ujung mata, kedua mata. Kemudian pada bagian maksila di sini juga terdapat adanya nyeri tekan. Selanjutnya dilakukan nyeri ketok, juga terdapat adanya nyeri ketok pada kedua maksila. Ini saya akan melakukan pemeriksaan ranoskopi anterior dengan menggunakan spekulum hidung. Mohon maaf ibu agak mendongak kepalanya. Permisi ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pada vestibulum di sini tidak terdapat adanya hiperemis, kemudian tampak lapang dan terdapat adanya rambut. Lalu pada bagian septum tidak terdapat adanya septum deviasi, kemudian pada dasar hidung tidak ada sekret maupun krusta. Lalu pada bagian konka inferior tampak adanya edem, lalu ada hiperemis, kemudian pada konka media tampak edem, ada hiperemis dan tampak adanya sekret, warna sekret adalah kekuningan. Selanjutnya pada mukosa terdapat adanya hiperemis, lalu ada sekret, kemudian tidak tampak adanya massa. Untuk sekretnya tadi kekuningan dan kental. Mohon maaf ibu. Selanjutnya untuk untuk hidung yang sebelah kiri, permisi ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk pada vestibulum tampak lapang, tidak terdapat adanya hiperemis, lalu pada septum tidak terdapat adanya septum deviasi. Selanjutnya untuk dasar hidung tidak ada sekret, tidak ada krusta. Untuk mukosa tanpa hiperemis, kemudian ada sekret warna kuningan kental dan baunya amis, lalu tidak ada massa. Kemudian dasar untuk konka inferior tanpa edem, lalu tanpa adanya hiperemis. Pada konka media tanpa edem, lalu tanpa hiperemis dan terdapat adanya sekret warna kuningan. Baik.
Di sini untuk bibir tidak tampak adanya kelainan dalam batas normal. Kemudian mohon maaf Bu, tolong julurkan lidahnya. Di sini lidah juga dalam batas normal. Lalu untuk gigi-giginya di sini tampak adanya karies pada gigi molar 1 dan 2. Kemudian pada uvula terletak di tengah simetris dengan ukuran normal. Kemudian tonsilnya terlihat T1 dan T1 normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan tong spatel. Ibu mohon maaf agak sedikit kurang nyaman ya. Di sini saya akan memasukkan alat ke lidah ibu. Tolong di sini ditahan sebentar tanpa melakukan penekanan. Selanjutnya dilakukan penekanan untuk melihat pada arkus faringnya tidak terlihat adanya hiperemis, tidak ada massa tampak simetris, kemudian tidak ada pseudomembran, tidak ada granul maupun post nasal drip. Ini untuk pemeriksaan tenggorokan sudah selesai, lampu kepala dilepas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tambahan yaitu transluminasi dengan cara pen light dimasukkan ke dalam mulut, ditutup rapat, lalu dilihat apakah ada perpendaran pada bagian sinus paranasal. Namun sebelumnya pastikan dulu bahwa ruangannya cukup gelap. Untuk positif adanya sinusitis yaitu apabila terdapat adanya perpendaran di maksil. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan. Alhamdulillah Bu, untuk pemeriksaan tadi sudah selesai dilakukan dan dari hasil pemeriksaan tadi saya mencurigai ada yang namanya sinusitis pada ibu mengalami penyakit yang namanya sinusitis atau rhinosinusitis. Nah, sinusitis itu adalah suatu peradangan pada sinus. Sinus itu ada suatu rongga gitu ya Bu ya, di bagian pipi, ada di ujung hidung. Dengan diagnosis yaitu sinusitis maxillaris duplex at ethmoid anterior duplex kronis, dan diagnosis bandingnya yaitu rinitis alergi kronis, rinitis falsamota, dan rinitis hipertrofi. Untuk selanjutnya saya akan mengusulkan pemeriksaan penunjang pada ibu yang namanya adalah Ronsen Waters. Nanti sekaligus saya akan merujuk ke dokter spesialis THT seperti itu ya Bu. Namun di sini saya akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Baik Ibu, di sini saya memberikan beberapa obat, nanti bisa ditebus di apotek depan ya Bu ya. Untuk obatnya nanti saya berikan antibiotik, diminum secara rutin sampai habis ya Bu. Ibu, saya sarankan saat ini untuk istirahat, banyak-banyak istirahat. Jadi Ibu, baik Ibu, terima kasih atas ilmunya, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.